Setiap cerita punya dua sisi. Setiap kenangan punya dua rasa. Dan di sini kita akan menyelami semuanya. Selamat datang di podcast Jejak Temu, tempat di mana cerita, kenangan, dan drama kehidupan kita mengalir apa adanya. Hidup penuh teka-teki, dan kita di sini buat ngebahas sedikit dari teka-teki itu. Jadi, mari kita mulai cerita di malam hari ini. Semoga dengan mendengarkan cerita ini bisa menjadi penghantar tidur buat kamu yang sedang susah tidur. Moka, gue pengen curhat boleh ya? Gue butuh saran, dan kalau mau bego-begoin gue setelah dengar curhatan gue juga gak apa-apa kok. Gue emang pantas digituin. Moka, gue capek. Kayaknya kalau gak cerita ke lu sekarang, gue bisa gila. Gak bermaksud pick me, tapi selama ini gue selalu berusaha kelihatan so kuat, so bodo amat, so gue mah santai aja di depan orang-orang. Tapi kali ini gue beneran kena mental, Cak. Sekarang ini gue ada di hubungan yang bahkan bukan hubungan. Gak punya nama, gak punya status, gak ngerti mau disebut apa, gak tahu gimana jelasinnya soal hubungan ini. Tapi gue tetap aja berharap kayak orang bego. Gue gak tahu ini semua mulai dari kapan. Kayaknya tiba-tiba aja dia ada di hidup gue. Nyelip di antara hari-hari gue, merusak sistem pertahanan gue pelan-pelan. Dulu dia cuma orang yang sekedar ada, terus jadi orang yang bikin gue ketawa tiap hari. Terus jadi orang yang kalau dia gak ada, gue ngerasa kayak ada yang kosong. Pertamanya sih, gue pikir ini wajar. Gue mikirnya selama kita nyaman, ya gak masalah meskipun gak ada label. Gue pikir ini cukup. Sampai akhirnya gue sadar kalau ini gak cukup buat gue. Dulu semuanya kayak ringan aja gitu, Cak. Gue gak pernah ribet sama perasaan sendiri. Kita jalan bareng, ngobrol berjam-jam, ngetawain hal yang gak penting, saling curhat soal hidup masing-masing. Dia adalah orang yang nyaman dan asik buat diajak ngapain aja. Kayak apapun yang kita lakuin bersama tuh seru aja gitu. Gue masih inget gimana dia pertama kali bikin gue ngerasa punya seorang yang ngertiin gue lebih dari diri gue sendiri. Bodohnya, sampai sekarang pun tiap kali inget itu bikin gue salting sendiri. Padahal mungkin aja itu gak berarti apa-apa buat dia. Jadi pernah ada satu malam yang gue inget banget. Waktu itu gue lagi down, bokap gue meninggal, dunia kayak hancur, Cak. Dan lu tahu, Cak, dia tiba-tiba nongol di depan rumah gue tanpa ngabarin. Lu gak bisa sendirian pas lagi kayak gini, katanya. Terus dia hampir setiap hari selama sebulan datang ke rumah buat nemenin gue ngobrol. Dia gak cuman care sama gue doang, Cak, tapi sama nyokap dan adik gue juga. Orang rumah tuh cepet banget akrab sama dia. Waktu gue mulai mau keluar rumah lagi,
Dia ngajak gue keliling kota tanpa tujuan, sambil muterin lagu-lagu yang bahkan gue gak hafal liriknya. Tapi sama dia, semuanya semenyenangkan itu, Ca. Malam itu, gue pikir, apa mungkin gue mulai ada rasa sama dia ya? Gue jadi bertanya-tanya, mungkin gak sih dia ngerasa hal yang sama kayak gue? Tapi seiring berjalannya waktu, dia gak juga confess. Bahkan tanda-tanda ke arah sana aja gak ada. Seiring waktu, gue mulai sadar kalau hubungan ini berat sebelah. Sampai sekarang gue masih selalu ada buat dia. Tapi dia cuman ada buat gue kalau dia lagi butuh. Gue selalu nyariin dia, tapi dia cuma nyariin gue kalau ada yang lain. Sampai hari itu datang, dia secara nggak langsung bilang kayak kita saling nge-treat sebagai pacar, komunikasi lancar, sama-sama tahu kalau kita sekedar saling sayang. Tapi dibilang pacaran, kita nggak pacaran. Mau ngelarang, kita sama-sama nggak punya hak. Terus habis itu, dia bilang, aku nyaman sama kamu, jangan berubah ya. Tetap kayak gini. Aku udah terbiasa sama keberadaan kamu, aku nyaman. Dia ngomong begitu sambil ngusap-ngusap kepala gue, Ca. Waktu itu gue cuma nyengir-nyengir aja pas dia ngomong gitu. Gila ya, gue dulu ngerasa dia sweet banget. Tapi setelah dipikir-pikir, mana ada manisnya omongan dia. Itu cuma cara dia aja buat ngekip gue biar gue tetap di tempat gue berdiri sekarang. Biar dia gak sendirian. Karena gue juga gak mau kehilangan dia, kehilangan kebersamaan kita. Gue berusaha ngikutin maunya dia. Gue pikir kalau dia bisa, gue juga pasti bisa buat gak naruh perasaan lebih ke dia. Tapi manusia cuma bisa berencana, hati yang menentukan. Mungkin juga ini yang disebut hasil mengkhianati usaha. Lama-lama gue mulai ngerasa aneh setiap kali kita jalan bareng. Bukan karena dia berubah, bukan. Dia masih konsisten kok dengan caranya nge-treat gue. Setiap hari masih ngabarin. Ini lebih ke guenya yang mulai sadar. Gue mulai peka kalau dia gak pernah benar-benar menggenggam tangan gue. Gue mulai pengen nuntut lebih, tapi gue juga inget, emang gue ini siapa sih buat dia? Dan makin lama, pertanyaan itu makin nyakitin. Berbulan-bulan, gue ngegalau karena satu sisi gue mempertanyakan itu. Tapi satu sisi lainnya, gue udah nyaman banget. Udah ngerasa kayak, ini tuh tempat gue. Tapi, tiba-tiba pas kita lagi sleep call seperti biasanya, dia nyebut nama cewek lain, Ca. Dengan entengnya, mulut dia ngomong, si itu lucu ya, menarik. Gue jadi pengen lebih kenal jauh deh. Di situ gue diem. Ada jeda lama karena otak gue sibuk mencerna omongan dia. Gue tahu kalau nggak seharusnya gue merasa cemburu. Tapi gue nggak bisa bohongin diri sendiri kalau dada gue sesak. Dan yang lebih nyakitinnya adalah gue gak bisa marah. Gue gak bisa nunjukin ke dia kalau gue cemburu, gue sakit hati.
Jadi yang bisa gue lakuin waktu itu cuman ketawa kecil, pura-pura biasa aja, kayak nggak terpengaruh apapun sama ucapan dia. Begonya gue malah bilang, oh iya, ya udah sih lu deketin lah. Padahal sebenarnya gue pengen banget maki-maki dia sambil bilang, terus selama ini rasa nyaman lu ke gue gak ada artinya gitu buat lu. Gue tahu sih dia emang pernah bilang kalau kita gak ada status apa-apa. Tapi gue juga gak expect dia bakal nyari orang lain. Gue ngerasa kayak dihianatin aja gitu. Salah gak sih gue ngerasa kayak gitu, Ca? Sejak malam itu gue sadar selama ini gue cuma numpang di hidupnya. Gue gak punya tempat yang beneran buat gue di hatinya. Gue pikir gue spesial, tapi ternyata gue gak spesial itu buat dia. Ternyata selama ini gue cuma excited sendirian. Gue udah beberapa kali nyoba pergi. Gue mulai slow respon, gue sibuk, gue mulai ngejaga jarak. Tapi tiap kali gue ngejauh, dia selalu balik dan kayak ngasih effort lebih supaya gue balik dan dekat lagi sama dia. Dan setiap kali dia kayak gitu, pertahanan gue mulai runtuh. Gue dengan sadar diri dan penuh kebegoan milih balik lagi. Seolah-olah mungkin dia juga ngerasa kehilangan kalau gue pergi. Seolah-olah mungkin sebenarnya dia juga butuh gue. Tapi Ca, siklus itu bukan sekali dua kali. Ini udah sering berulang. Dan akhirnya bikin gue narik kesimpulan bahwa gue tuh bukan dibutuhin. Gue cuma ditahan sama dia biar gak kemana-mana. Dia gak mau gue pergi, tapi dia juga gak pernah bener-bener milih gue. Dia cuma pengen gue tetap ada, tapi bukan buat jadi satu-satunya. Lo tahu, Ca, apa yang paling brengsek dari semuanya? Dia ngomong ke gue dengan santainya dan sambil ketawa happy kalau dia udah resmi jadian sama cewek lain. Gue bingung. Dia tuh gak sadar atau pura-pura gak sadar sih kalau kata-katanya udah sukses ngehancurin gue. Dan hal terbodoh yang gue lakuin adalah bilang, congrats ya. Bayangin dari jutaan kata maki yang di dunia ini, kenapa harus kata itu sih yang gue pilih? Padahal dada gue udah panas banget pengen ngeluapin amarah. Tapi mulut gue tetap gak bisa ngelakuin itu. Gue dengan kebodohan yang gak tertolong, malah ngucapin selamat ke orang yang habis ngancurin hati gue. Terus parahnya setelah itu dia tetap sama kayak biasanya. Dia tetap nyariin gue, tetap ngajak ngobrol, tetap bilang kangen. Seolah-olah dia pikir setelah semua yang dia lakuin ke gue tuh, gue baik-baik aja. Tapi kan, Ca, gue itu gak baik-baik aja. Dulu waktu gue oke-oke aja diajak hubungan tanpa status sama dia, karena kita sama-sama sendiri. Tapi kan sekarang keadaannya udah gak sama lagi, Ca. Rasanya hati gue berat banget buat ngejalaninnya. Gue kayak selingkuhan yang nyakitin perasaan cewek lain. Gue gak mau jadi second choice dia atau siapapun. Gue gak mau lagi jadi orang yang selalu ada buat seorang yang gak pernah bener-bener milih gue.
Sekali lagi gue nyemadarik diri. Pelan-pelan ngejauh, mulai gak cuek, dan gak peduli waktu dia nanya kenapa sikap gue berubah. Rasanya susah banget, Cak. Susah buat berhenti peduliin dia, mulai berhenti mikirin dia. Setiap kali pertahanan gue mulai goyah lagi, gue terus ngingetin diri sendiri kalau gue juga berhak buat dicintai dengan layak. Tebak apa yang paling badut? Setelah usaha move on gue yang harus berhasil, dia panik banget. Dia ngejar-ngejar gue lagi, berusaha buat dapetin jawaban kenapa gue berubah, kenapa gue ngejauh. Sikap dia tuh kayak baru sadar kehilangan seorang yang berarti di hidupnya. Kemarin dia tiba-tiba datang ke rumah karena gue terus-terusan ngehindarin dia. Dia ngelakuin hal yang gak keduga, bahkan gak pernah gue bayangin seorang dia bakal kayak gitu. Dia bener-bener mohon-mohon ke gue supaya gue balik lagi ke dia. Dia juga bilang kalau gue berubah karena ceweknya. Dia gak keberatan buat mutusin cewek itu, asal kita bisa kayak dulu lagi. Sampai sekarang gue belum ngasih jawaban apa-apa. Satu sisi gue sadar kalau selama ini gue cuman buang-buang waktu buat orang yang sejak awal gak pernah berniat buat milih gue. Secara logika, gue butuh seorang yang milih gue tanpa ragu. Jadiin gue satu-satunya bukan salah satunya. Dan gue tahu dia jelas bukan orangnya. Masalahnya hati gue masih bener berat banget ke dia. Gue masih belum bisa benar-benar beranjak dari dia, Cak. Gue belum siap kalau kehilangan dia sepenuhnya. Jujur gue bingung banget, Cak. Gue gak tahu harus ngasih jawaban seperti apa ke dia. Moga tahu ini berat banget buat lo. Tapi lo juga harus dengerin Moka. Moka gak bakal bilang semua langkah yang selama ini lo ambil itu bodoh. Karena yang Moka ngerti cuman sebatas apa yang lo rasain. Tapi Moka gak tahu persis gimana rasanya ada di posisi lo. Gimana rasanya dilemparin ketidakpastian dari seorang yang kita cinta, tapi buat benar-benar pergi pun gak bisa. Tapi kalau boleh Moka minta satu hal, Moka pengen lo dengar suara hati lo, dengar apa keinginan yang selama ini hati lo pendem. Lo bilang lo gak mau jadi second choice. Lo bilang lo capek selalu ada buat orang yang gak pernah bener-bener milih lu. Tau gak sih, kalau itu bukan sekedar omongan. Itu tuh suara hati lo yang udah kayak ngasih alarm, nyuruh lo buat berhenti nyakitin diri sendiri. Dan sekarang, waktu lo udah bertekad buat ngelepasin hubungan yang mulai nyakitin lo, dia datang lagi. Panik karena lo mulai pergi. Lo tahu kenapa? Bukan karena dia takut kehilangan lo, tapi dia takut kehilangan kendali atas lo. Dia gak siap kehilangan seorang yang selalu ada buat dia. Seorang yang selalu bisa dia tarik ulur suka hati. Coba tanya diri lo, kalau dia beneran peduli, kenapa dia baru sadar sekarang? Kenapa dia baru panik setelah lu mulai lepas? Kenapa dia gak dari awal milih lu, tanpa perlu ada pihak ketiga yang harus disingkirin dulu? Moka tahu ini susah. Moka tahu ini bukan sekedar logika. Karena kalau logika yang jalan, lu pasti udah ninggalin dia dari dulu.
Tapi perasaan itu ribet ya kan. Perasaan itu suka ngeyel, suka ngasih ribuan alasan buat bertahan walaupun kita tahu bertahan itu nyakitin. Jadi sekarang pertanyaannya bukan haruskah gue balikan lagi sama dia, tapi mau sampai kapan gue dibiarin diri gue sendiri tersakiti. Lo berhak dicintai dengan layak, lo berhak dipilih tanpa ragu, lo berhak jadi satu-satunya. Bukan sekedar pilihan yang dipertimbangkan kalau keadaan memungkinkan. Cinta itu gak harus bikin lo insecure. Cinta itu gak bikin lo ngerasa kayak lo harus bersaing buat tempat di hidup seseorang. Maka ngerti banget kalau hati lo masih berat. Maka juga tahu lo belum siap kehilangan dia sepenuhnya. Tapi yang harus lo pahami sekarang adalah dia udah kehilangan lo sejak lama. Dia kehilangan lo ketika dia milih orang lain dulu. Dia kehilangan lo ketika dia gak segera ngeyakinin lo bahwa lo itu satu-satunya buat dia. Jadi ini bukan tentang lo yang harus mikirin perasaan dia. Ini tentang lo yang harus mikirin perasaan lo sendiri. Lo bisa tetap stay di lingkaran ini, atau lo bisa kasih diri lo kesempatan buat sesuatu yang lebih baik. Karena seorang di luar sana pasti bakal pilih lo tanpa ragu. Dan lo gak akan nemuin dia kalau lo masih di sini, terjebak sama orang yang gak pernah bener-bener mirip lo. Lo mungkin sekarang lagi ngerasa hancur, bingung, dan gak yakin sama keputusan yang harus lo ambil. Lo tahu, move on bukan soal bisa atau gak bisa. Tapi lo bisa berhenti, lo bisa keluar. Karena pada akhirnya, hubungan yang baik itu gak bikin lo ngerasa kecil. Gak bikin lo harus ngeraguin diri sendiri. Dan yang paling penting, gak bikin lo harus berjuang sendirian. Jadi, kalau hari ini lo masih ragu, maka meminta satu hal aja dari lo. Percaya sama diri lo sendiri, percaya kalau lo bakal baik-baik aja tanpa dia. Percaya kalau kehilangan dia bukan akhir dari segalanya, tapi justru awal dari sesuatu yang lebih baik buat lo. Dan satu hal yang gak boleh lo lupain, cinta yang bener itu gak bikin lo ngerasa harus minta dipilih. Jadi semoga kali ini lo bisa memilih diri lo sendiri ya. Hidup memang kadang bikin kita jatuh, kadang bikin kita tersenyum. Tapi apapun yang terjadi, Mocha cuman mau ngingetin ke kamu semua, kalau kamu gak sendirian. Setiap cerita punya ruang sendiri yang gak jarang penuh tanda tanya dan sulit untuk kita pahamin. Gak apa-apa kalau kita gak tahu jawabannya, karena gak semua harus terjawab saat itu juga. Yang penting kita terus melangkah, terus berjalan, dan terus percaya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita pasti bakal indah di saat yang tepat kok. Semoga apapun yang kamu jalani hari ini akan ada cahaya kecil yang selalu menemani. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap kuat, tetap berjalan, dan jangan lupa kasih ruang buat diri kamu bahagia.